Oleh karena itu puasa ini boleh dibilang the worship secret between the man and the gods. Apa tuh Pak? Ya, bahwa eh, puasa itu merupakan satu ibadah ya yang rahasia antara manusia dengan Allah sebagai Tuhannya. Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Necis Talk Juara, ngobrol edukatif dan inspiratif. Selamat datang di episode spesial Ramadan bersama aku Cantika Aulia. Senang sekali bisa menemani kalian dalam obrolan spesial hari ini. Nah, kali ini aku sebagai pelajar penggerak diundang untuk menemani kalian di dalam segmen Ramadan. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang Ramadan di SMA Negeri 1 Cilimus. Bulan suci ini bukan hanya tentang puasa, tetapi juga tentang pembentukan karakter, kebersamaan, dan peningkatan ibadah. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu guru agama yang selalu membimbing kita dalam nilai-nilai Islam, yaitu Bapak Saroji. Selamat datang Bapak. Selamat datang dan terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, Pak Saroji ini pastinya sangat mengenal bagaimana semangat Ramadan di sekolah kita. Kita akan ngobrol santai tentang pengalaman, kegiatan, dan hikmah Ramadan. Jadi, buat kalian yang mendengarkan, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Nah, oke Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, nah kan pasti setiap tahun tuh pasti ada suasana khas Ramadan di sekolah nih Pak. Bisa Bapak ceritakan nggak nih Pak, bagaimana Ramadan di SMA Negeri 1 Cilimus tahun ini nih Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadan khususnya di SMA Cilimus, maka tentunya dalam hal ini kita harus menyadari sepenuhnya bahwa yang namanya sekolah negeri itu punya regulasi tersendiri ya. Apalagi sekarang di awal-awal kepemimpinan Presiden baru kita Bapak Prabowo ya, yang tentunya dengan segenap jajaran menteri kabinetnya yang dalam konteks ini yang menangani pendidikan itu adalah Mendikdasmen ya, Profesor Mukti ya. Nah, ini hakikatnya kita di sekolah ini hanya muara dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah karena kita ini bagian dari pemerintah. Berarti kita hanya mengikuti dari pemerintah ya Pak? Iya, ya, jelasnya seperti itu. Jadi dari pemerintah pusat itu ada kesepakatan bersama lah katakan begitu antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen, kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Nazarudin, kemudian Menteri Dalam Negeri ya Jenderal Polisi siapa? Tito Karnavian. Nah, kemudian dari kebijakan di sana dalam bentuk surat keputusan bersama ya, tiga menteri tersebut memberikan instruksi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini ke pemerintah provinsi yang tentunya di bawah komando Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur kemudian memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, di sanalah di konsep akan seperti apa kegiatan Ramadan itu berjalan ya, sampai kemudian sampai kepada kita di SMA ini ya, yang sesungguhnya relatif sama dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Dalam hal ini adalah sekolah-sekolah yang di bawah naungan pemerintah provinsi. Dalam hal ini SMA negeri, SMK negeri, termasuk SLB negeri, itu yang di bawah naungan pemerintah provinsi Jawa Barat. Jadi konsepnya dari sana ya, konsepnya dari sana, secara global dari sana, kemudian kita ini tinggal melaksanakan. Dan ketika bicara tentang tinggal melaksanakan, maka pelaksanaannya itu tentunya kan bertahap, tidak serta-merta sekaligus gitu kan. Maksudnya di sini ada semacam
kebijakan lokal ya. Ada kebijakan lokal yang diserahkan kepada tingkat kemampuan sekolah itu mesti diadaptasikan. Apa tuh, Pak? Sanggupnya sampai di mana? Kebijakan lokalnya apa tuh, Pak? Ya, misal ya sekolah kita misal ini ya. Iya, Pak. Nah, ini kesanggupannya hanya bisa melaksanakan A, B, C, D gitu kan. Nah, sementara konsep dari sana, nah A sampai Z misal. Misalkan Tapi kita gitu. kesanggupannya hanya sampai A, B, C, D Berarti kita misalnya. mengikutinya Nah, ABCD itu. aja gitu, Pak. Ya itu Oh, tingkat kemampuan di situlah perlunya kebijakan lokal gitu kan. Nah, sekolah kita pun juga dalam ini beradaptasi dengan itu karena sekolah itu hakikatnya berada pada front terdepan atau boleh dikata sebagai muaranya untuk pelaksanaan kegiatan Ramadan ini ya, kegiatan aktivitas Ramadan di sekolah itu. Jadi sebagai pelaksana. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada sisi kekurangan dan kelebihannya kalau dibanding dengan sekolah-sekolah lain mungkin ada gitu ya. Nah, tapi prinsipnya, konsepnya sama dari pemerintah provinsi dalam hal ini. oke, Bapak. Nah, terus Pak, biasanya kegiatan apa saja nih Pak yang ada diadakan di sekolah SMA Negeri 1 Cilimus ini selama Ramadan dan bagaimana nih pasti partisipasi para siswa-siswinya nih Pak? Alhamdulillah dari tahun ke tahun ya seiring dengan kenaikan jumlah siswa ya maksudnya dibanding dengan beberapa tahun silam itu ya sekolah kita alhamdulillah hingga hari ini boleh dibilang menjadi sekolah yang paling besar di Kabupaten Kuningan untuk SMA negeri. Masing-masing level ya itu terdiri dari 12 rombel gitu kan. Iya Pak. Nah, berarti kan kita punya 12 12 kelas per kelas angkatan kali ya? 3. Nah, Iya, perangkatan gitu kan. perangkatannya punya Nah, itu punya jadi 12 kelas. ya itu kan berarti kita cukup cukup berkembang di sini bahkan di dalam pesantren kilat pun di sini ya bukan pesantren kilat istilahnya sepatren Smartren ya. ya Pak sekarang. Kalau di istilahkan dalam apa yang yang ada pada petunjuk yang dari pemerintah provinsi itu. Ya alhamdulillah ya siswanya pun juga bertambah semakin bergairah, semakin bertambah pula aktivitas dan sekaligus jumlah yang mengikuti kegiatan Smartren ini. Baik yang dilaksanakan melalui digital yang tentunya berasal dari Irma Jabar ya dan yang terkaitnya ya. Kemudian ada pula yang langsung di sini alhamdulillah ya dari awal pelaksanaan pembukaan ya kita juga hadir, kita semua juga ikut pada tanggal 3 Maret ya, pas pembukaan oleh Bapak Kepala Dinas dan kemudian dilanjutkan mulai kemarin kan. Ya, Pak. Mulai Senin. Nah, sekarang mulai Senin, mulai apa kemarin? Hari Kamis ya? Hari Kamis. Mulai hari Kamis dan alhamdulillah cukup antusias ya yang mengikutinya terlebih ya hari ini pun juga ya udah 2 hari ini kita kerjasama dengan penyuluh agama Islam dari KUA. KUA Dari Kecamatan Cilimus. Cilimus. Ya itu alhamdulillah ya lancar dan anak-anak semangat sekali. Semangat ya Pak, alhamdulillah ya Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa manfaat terbesar dari kegiatan Ramadan di sekolah nih bagi siswa-siswi nih Pak? Manfaat terbesar ya dari kegiatan Ramadan bagi siswa-siswi ini ya tentunya yang lebih tahu sebenarnya ya itu adalah siswa-siswi itu sendiri karena siswa-siswi itu sendirilah yang mengalaminya. Namun demikian ya secara umum tentunya ya Ramadan ini adalah sebagai syahrul riyadiyah ya sekaligus juga sebagai syahrut tarbiyah ya bulan latihan dan sekaligus bulan pendidikan. Maka manfaat terbesar adalah kegiatan Ramadan di sekolah kita ini adalah dalam rangka mendidik setiap personal siswa untuk menjadi lebih baik ya. Maka di sana ada istilah syahrul riyadiyah, bulan pelatihan. Atau dengan kata lain training behavior, latihan tingkah laku
ya. Selama ini ketika kita tampak kurang serius atau mungkin juga masih terbawa pada arus-arus yang negatif, maka kemudian kita upayakan di bulan Ramadan ini perilaku kita lebih mengarah pada perilaku-perilaku yang positif, khususnya tentunya yang menunjang pada 7 pembiasaan untuk siswa ya yang sudah diprogram oleh pemerintah dalam hal ini. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya Pak? Iya, Ya, itu itu yang dalam dimaksud. program pelajar penggerak juga itu Pak. Oh itu ya, Iya, alhamdulillah. Pak, Berarti alhamdulillah, Pak. Neng Cinta Cantika, Aulia ya, Cantika. Cantika Aulia ya, cintanya para wali ini ya. Ya, ya oke ya. Nah, ya itu seperti itu ya programnya yang harus Iya, dibiasakan. iya, Termasuk di dalamnya kan ada membiasakan bangun bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga iya. gitu ya Pak. Nah itu, ke sana lah konsepnya. Yang perlu diarahkan melalui training behavior ini, latihan tingkah laku ya di bulan Ramadan ya khususnya. Insya Allah, oke Pak. Nah, apa nih Pak kegiatan Ramadan favorit yang paling ditunggu oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilimus nih Pak setiap tahunnya? Kegiatan yang paling ditunggu oleh para siswa di sekolah kita khususnya itu biasanya berkaitan dengan iftar jama'i. Iftar jama'i itu dalam arti buka bersama ya. Buka bersama. Iya, itu buka bersama yang tentunya atas inisiatif para siswa itu sendiri yang nanti biasanya dilaksanakan setelah berbagi dengan masyarakat melalui rantang siswa atau yang dalam pedoman yang sekarang itu diistilahkan dengan rantang kanyaah ya. Nah itu nanti setelah menyebarkan itu kepada orang-orang yang layak ya. Nah itu layak dalam arti kata ya, karena prioritas ya, prioritas itu untuk tetangga-tetangga sekolah kita yang membutuhkan gitu ya. Nah, termasuk juga orang yang kebetulan sekolah kita juga pinggir jalan, jadi orang-orang yang musafir dan sebagainya, itu insya Allah ya akan kebagian mereka. Nanti setelah selesai itu sampai maghrib, kemudian maghrib itu iftar jama'i, Buka bersama di ya sekolah buka nih, Pak. bersama di situ. Oke Pak. Itu tuh setiap tahunnya Pak ada? Setiap tahun alhamdulillah ada ya, walaupun dalam dalam pelaksanaannya jumlah yang ikut buka bersamanya itu tergantung dari kesiapan anak-anak OSIS ya. Ada kalanya anak-anak OSIS itu ada acara dulu dan sebagainya. Ada pula yang kompak ya, tapi mudah-mudahan sekarang anak-anak OSISnya lebih kompak lah. Amin. Untuk pelaksanakan iftar jamaah itu. Oke. Ya, itu. Nah, Pak Saroji nih ya Pak, Ramadan kan bukan hanya tentang ibadah individu nih Pak, tapi juga pembentukan karakter. Nah, menurut Bapak, nilai-nilai apa yang paling penting untuk dipelajari siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilimus selama Ramadan nih Pak? Oke ya. Jadi betul puasa itu bukan hanya individual ya, karena itu di sana diwajibkannya kepada seluruh orang-orang yang beriman. Maka setiap individu kita ketika mengaku beriman, termasuk setiap individu kita, para siswa-siswi dia sama Cilimus, itu mengaku beriman, maka tentu wajib hukumnya melaksanakan ibadah puasa. Nah ini, jadi bukan sekedar kewajiban individu ya, yang tentunya itu dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan ya kullu amal ibnu Adam lahu, bahwa setiap amal perbuatan anak cucu Adam lahum itu untuk mereka sendiri. Tapi di sana lanjutannya itu ada exception, ada pengecualian, ada istisna dalam bahasa Arab ya. Di sana illa asyam. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Sedangkan puasa itu adalah untukku. Jadi kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku kata Allah ya.
dalam satu hadis qudsi ini. Jadi puasa itu adalah untukku. Oleh karena itu puasa ini boleh dibilang the worship secret between the man and the gods. Apa tuh Pak? Ya, bahwa puasa itu merupakan satu ibadah ya yang rahasia antara manusia dengan Allah sebagai Tuhannya. Jadi hanya Allah yang tahu kita puasa atau tidak gitu kan. Nah, itu intinya itu ya nih. Ya Pak, nah di sekolah nih Pak, pasti kan ada nih tantangan bagi siswa-siswinya untuk tetap semangat belajar nih sambil berpuasa. Nah, apa nih Pak tips dari Bapak agar mereka tuh tetap produktif Pak? Ya, yang pertama tentu saja ya diniatkan saja seluruh waktu sepanjang Ramadan ini adalah suatu kesempatan untuk kita melaksanakan jihad fi sabilillah. Ya, jihad dalam hal ini tentunya jihad mengendalikan nafsu ya, sekaligus pula jihad untuk senantiasa bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Karena as-saum ya, puasa itu menurut bahasa itu artinya al-imsak. Imsak itu apa? Nah, makanya ketika imsak itu kan kita berhenti itu ya. Berhenti makan dan Nah, minum. berhenti makan minum gitu kan, imsak. Tapi imsaknya bukan imsak yang disiarkan di masjid atau di radio, apalagi dengan apa namanya sirine tuh di radio. Ya, berarti ada artian lain ya Pak? Nyung, imsak, imsak gitu ya. Iya, Tapi bukan berarti imsak seperti itu. ada artian Maksudnya yang yang lain. dipahami oleh masyarakat awam ya, mohon maaf ya. Ya Pak. Itu biasanya begitu ada ngiung-ngiung tuh, ya, begitu ada ngiung-ngiung Peringatan- imsak, peringatan imsak ya, Pak, iya, saat langsung sahur. berhenti tuh makan minumnya. Padahal waktu sahur itu masih ada itu sampai Sampai azan ya subuh. sampai pas waktu subuh ya. Nah, oleh karena itu ketika masih ngiung-ngiung kemudian makannya tanggung gitu, boleh dilanjutkan dulu ya. Nggak usah berhenti dulu kalau tanggung. Tapi kalau misalnya udah siap, ya udah itu lebih baik untuk kehati-hatian, jangan sampai kemudian nanti kebablasan gitu kan. Nah, itu. Jadi imsak itu berarti apa artinya tadi menahan dari makan dan minum. Tapi hakikatnya yang namanya puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, jadi bukan hanya menahan makan, minum, kemudian mohon maaf bagi suami istri ya, juga harus menahan hajat biologisnya kepada istrinya di siang hari tentunya. Itu kan nggak boleh. Jadi puasa itu bukan hanya sebatas itu, tapi lebih luas. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak, nah banyak nih Pak siswa yang mungkin masih kurang memahami makna puasa selain sekadar menahan lapar dan haus. Bagaimana cara agar Ramadan nih bisa lebih bermakna lagi nih Pak bagi mereka? Ya, oke. Ya, benar masih ada kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi begini, adalah benar bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa betapa banyak orang-orang yang ketika melaksanakan puasa itu hanya mendapatkan haus dan dahaga. Nah, dia. Nah, itu. Banyak seperti itu. Maka kita ya, nah tadi ya ada istilah training behavior, latihan tingkah laku ya. Maka kita jangan sampai terperosok pada hal yang semacam begitu. Kita puasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga. Padahal Allah menjanjikan ampunan untuk hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan penuh pertimbangan, penuh perhitungan, ikhtisab, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka diampunilah dosa-dosa terdahulu apa yang sudah
dilakukannya. Jadi dari kata ikhtisab itulah ya, maka di sini perlu ada target yang harus disampaikan, harus di harus ditetapkan dalam setiap diri kita. Apa target kita itu ketika puasa saat sekarang ya. Nah, karena hakikatnya ketika kita puasa itu berarti kita berada di jalan Allah. Ya. Puasa dari mulai kapan tuh? Dari mulai azan subuh. Dari mulai adzan subuh. Ya. Nah, pengertiannya bukan dari mulai adzan subuh ya. Dari kapan tuh, Pak? Mulai dari terbit fajar ya, tulu'ul fajri hingga apa? Tenggelamnya fajar. Ya, betul. Berarti bukan Ya, adzan jadi subuh nih, Pak. sampai dengan wa ghurubis samsi ya, dan sampai terbenamnya matahari. Jadi bukan dari adzan subuhnya. Nah, jadi menjelang subuh kira-kira 3 menitan lah itu. Jadi tadi kalau Bapak di awal tadi mulai dari imsak itu, kalau imsak yang disiarkan itu imsak ya, cegahlah itu, mencegah ya dalam arti di sana. Nah, itu kalau misalnya memang waktunya sudah teramat sangat mepet, ya mesti berhati-hati. Ibarat traffic light atau lampu lalu lintas ya. Itu kan sebelum merah ada oranye dulu, Pak. ya, oranye atau kuning tuh? Oranye ya. Oranye. Oke lah. Oranye dulu. Itu kan siap-siap. Ya. Maka ya kata imsak yang sering disiarkan diinformasikan di masjid itu imsak gitu kan. Nah, itu adalah lampu kuning Jadi menjelang berhati-hati. lampu merah. Nah, lampu merahnya kapan? Ketika azan udah lampu merah gitu kan. Nggak boleh makan minum lagi. Ya udah nggak boleh lagi itu, haram udah itu. Nah. Terus nih, Pak, bagaimana sebaiknya siswa-siswi ini membagi waktu antara sekolah, ibadah, dan kegiatan Ramadan lainnya nih, Pak, agar tetap seimbang? Nah, agar tetap seimbang ya, sebenarnya bagus itu konsepnya, dikembalikan pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Indonesia hebat itu ya, mulai dari Bangun tidur. tidur lebih awal kan, apa istilahnya? Tidur lebih awal dulu. Tidur lebih Lalu awal, bangun pagi. kemudian bangun pagi, Jangan lupa beribadah. tidak lupa beribadah, itu kan? Berolahraga. Nah, berolahraga. Nah, itu konsep-konsep itu yang mesti kita upayakan bisa dilaksanakan pula ini di bulan Ramadan. Walaupun mungkin frekuensi berolahraganya sedikit dikurangi. Nah, kemudian porsi waktu olahraganya yang dikurangi itu ditambahkan kepada ya sahrus syam, dalam arti sahrul Quran, untuk baca Quran, untuk tadarusan. Makanya kan iya betul. Makanya Pak Ustadz Rohmat itu kan sudah menyediakan buku laporan ya, kegiatan FAPD. amaliyah Ramadan ya, itu diantaranya. Nah, sampai berapa juz? Nah, hari ini dan seterusnya. Nah, Bapak Sarojini ini sebagai guru agama nih, Pak, apa harapan Bapak untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilimus dalam menjalani Ramadan di tahun ini nih, Pak? Ya. Harapan Bapak ya lebih bersifat imperatif barangkali ya. Maksudnya kalau dikatakan instruktif ya tidak juga ya. Ya, jadi lebih bersifat imperatif, sifatnya mengandung perintah begitu ya. Nah, yang dalam hal ini ya pesan yang harus diperhatikan oleh seluruh siswa-siswi SMA Cilimus khususnya. Apa yang dimaksud pesan di sini? Yang dimaksud oleh Bapak, pesan Bapak, jangan pernah meninggalkan puasa Ramadan. Ya, karena ini adalah wajib. Ya. Bahkan bisa jadi kalau ada yang berani meninggalkan puasa Ramadan sementara dia meyakini bahwa puasa Ramadan ini wajib atas perintah Allah, kemudian dia meninggalkannya, maka itu berarti dia mengikuti iblis. Kalau yang membatalkan nih, Pak, Ya. sebelum waktunya. Gimana? Membatalkan? Sebelum waktunya. Oh, membatalkannya sengaja atau tidak sengaja? Sengaja nih, Pak, kan banyak mungkin, Pak. Ya, bisa jadi begitu ya.
Nah, tapi konteksnya ada uzur syar'i tidak itu ya. Kalau misalnya ada uzur syar'i, tiba-tiba mohon maaf ya, biasanya puasa kan tentunya perutnya kosong nih. Ya, Pak. Kebetulan ada di antara kita yang punya penyakit mag Nah, ya. Tiba-tiba nggak tahan riut, wah, itu kan. Nah, kemudian apa? Ini nih. Nah, situasi seperti itu kan masuk pada kondisi sakit. Maka itu dibolehkan ya. Kemudian membatalkan puasa, kemudian berbuka. Tapi dengan catatan apa? Wajib diganti pada hari-hari yang lain di bulan Ramadan. Nah, ini yang seperti itu. Jadi oleh karena itu ya Bapak pesan pada siswa-siswi SMA Cilimus khususnya jangan pernah meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Kalau tadi Bapak mengibaratkan itu sama dengan mengekor pada iblis, karena iblis juga sama. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam ya. Nah, itu kan iblis tahu siapa yang memerintahkan. Allah, dan iblis itu sadar betul bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya. Ya, tapi dia tidak mau mentaatinya, tidak mau sujud kepada Adam. Maka kita pun sekiranya tahu dan yakin bahwa yang memerintahkan puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dengan gegabah, dengan angkuh mengabaikan, tidak melaksanakan puasa, maka itu berarti kita ketularan virus iblis. Nah, itu ya. Ini begitu. Jadi hampir-hampir tidak ada perbedaan antara manusia yang tidak puasa dengan iblis itu. Hampir-hampir ya, tidak sama persis. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini. Jadi dan kenapa tadi Bapak menekankan jangan pernah meninggalkan puasa Ramadan? Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, itu dikatakan bahwa barang siapa ya yang meninggalkan puasa Ramadan sehari saja ya, sehari saja tanpa adanya uzur syar'i, tanpa adanya rukhsah, tanpa ada dispensasi dari Allah sesuai dengan syariat, maka ya orang tersebut tidak akan bisa mengganti apa yang sudah ditinggalkan yang sehari itu dengan puasa sepanjang masa, walaupun orang tersebut mengerjakannya. Jadi satu hari puasa Ramadan Gak bisa digantiin tuh, Pak. tidak bisa diganti. Benar-benar gak bisa Ya, diganti. sama sekali tidak bisa diganti. Lu bagaimana tuh, Pak? Ya, Bagaimana apanya? cara menggantinya mungkin, Pak? Ya, tidak bisa diganti aja, itu adalah kemaksiatan. Maksudnya kemaksiatan. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i. Kalau yang uzur syar'i kan jelas. Ya. Ya, kalau perempuan misalnya karena menstruasi. Kemudian juga kalau ibu-ibu karena menyusui, karena hamil ya, karena ada khawatiran yang dikandungnya itu akan lemah karena membutuhkan gizi ya. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang melaksanakan perjalanan jauh, kemudian karena kondisinya fisik, apalagi penyakit menaun dan sebagainya, itu bukan termasuk kategori itu. Jadi ini orang yang jelas ya, tahu bahwa puasa itu adalah wajib ya, tahu yang memerintahkan puasa itu adalah Allah melalui ayat Al-Qur'an ya, dan dia iman tentang Al-Qur'an itu, kemudian dia sengaja meninggalkannya. Sehari itu yang dia tinggalkan tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang masa walaupun dikerjakannya. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur? Maka hukum untuk menebusnya tiada lain kecuali dengan cara bertaubat untuk tidak lagi mengulang dan langsung minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara kerugian seseorang yang berpuasa puasa Ramadan ini apabila di bulan Ramadan ini tidak mendapat ampunan dari Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal puasa ini adalah identik dengan dengan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu kalau meninggalkannya, maka jangan sekali-kali lagi meninggalkan. Bahkan ada yang lebih keras lagi. Nah, itu yang lebih keras lagi juga ada satu hadis pula di sana ya yang menegaskan ya bahwa
Ussisas Islam ya, ussisal Islam ala salasah. Islam itu ya di atas 3 asas. Yang pertama itu adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua as-shalah, melaksanakan salat. Yang ketiga adalah saum Ramadan, ya. Nah, yang ketiga saum Ramadan. Nah, barang siapa yang meninggalkan salah satunya, ya, salah satu di antara 3 itu tadi, ya. Apa tadi yang 3 itu? Syahadat, salat dan puasa. Meninggalkan salah satunya secara permanen, maka mengakibatkan dia itu kafir dan halal darahnya. Maka jangan sekali kita yang masih dalam proses belajar, dalam proses pelatihan perilaku, dalam proses mengubah tingkah laku di sekolah, apalagi ada proses pembiasaan yang 7 itu ya, 7 habitual, 7 apa ya, katakanlah 7 habitual ya. Ya itu. Nah, itu ya harus dilaksanakan ya, di antaranya untuk mewujudkan itu. Nah, jadi kalau yang berani meninggalkan seperti itu resikonya. Ya, jadi dianggap kafir. Nah, kemudian apa tadi? Harus tobat dan puasa sepanjang masa sekalipun tidak akan pernah bisa untuk menebus sehari yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Sebaliknya ya, orang yang rajin puasa Ramadan ini ada reward juga nih. Reward dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi, barang siapa ya yang puasa Ramadan sehari di jalan Allah. Ingat ya, di jalan Allah. Karena bisa jadi puasa itu di luar jalan Allah. Maksudnya gimana? Puasa karena malu. Nah, malu sama orang lain puasa, masa kita nggak puasa hanya sebatas karena malu. Nah, bukan di jalan Allah kan? Bukan karena Allah ya Pak? Iya, bukan karena Allah. Puasa karena takut dimarahin oleh ibu bapak, orang tua. Puasa takut, kalau tidak puasa takut diputus pacar gitu kan. Nah, misalnya itu kan bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Artinya di luar fisabilillah. Tapi kalau dia itu puasa itu fisabilillah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan reward. Apa rewardnya? Ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Nah, itu orang yang puasa Ramadan di jalan Allah, maka dia itu diharamkan terkena api neraka. Diharamkan terkena api neraka. Jadi apa artinya? Tidak akan masuk neraka kan? Nah, dengan cara apa di sana? Dijauhkan dari api neraka. Dijauhkannya sampai berapa kilometer? Kan begitu kan? Berapa tuh Pak? Nah, itu hitung-hitungannya bukan berapa meter atau berapa kilometer atau berapa mil ya. Nah, tapi hitung-hitungannya adalah dijauhkan dari api neraka bagi orang-orang yang puasa Ramadan fisabilillah, itu jauhnya sama dengan perjalanan di dunia selama 70 tahun. Ubah. Itu 70 tahun, sementara kita sendiri kan tidak tahu nih akan sampai tidak umur kita sampai 70 tahun. Nah, ini pengibaratan kalau dari SMA Cilimus ke Cirebon aja, kalau misalnya jalan kaki, kira-kira berapa lama itu? Lama, ya, Pak. ya kira-kira 3 jam nyampe nggak? Jalan kaki dari sini ke Cirebon. Mungkin Dekat kok, hanya 14 kilometer sampai itu. 3 jam. 3 jam, ya. Hanya 3 jam itu dari sini ke Cirebon, kan cukup jauh nih. Ya. Apalagi perjalanan selama 70 tahun, kita bayangkan itu. Nah, jadi inilah rewardnya, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman yang puasa di bulan Ramadan dengan berada di jalan Allah fi sabilillah. Nah, itu.
Masya Allah, luar biasa sekali ini perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Saroji atas ilmu dan inspirasinya. Semoga Ramadan kali ini bisa membawa perubahan positif bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, dan selanjutnya mohon maaf ya pada kesempatan ini karena tampil perdana ya. Ya, kalau yang perdana itu biasanya ada kesan tersendiri gitu kan. Terlepas ada plus dan minusnya gitu kan. Dan biasanya memang lebih banyak minusnya ya. Oleh karena itu apabila ada kekurangan dan kesalahan itu mohon maaf, itu murni kesalahan Bapak ya. Nah, adapun kebenaran itu adalah tidak akan pernah tersangkal oleh suatu kesalahan karena hakikatnya kebenaran itu minallah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau sekali-kali termasuk orang yang meragukan kebenaran tersebut. Oke, terima kasih kepada segenap tim podcaster ya. Sama-sama, Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Malah Bapak berharap ya tadi ya kalau bisa selain ada pesantren digital yang dilaksanakan oleh IRMA Jawa Barat ya, kita juga boleh mengadakan pesantren digital lokal ya melalui podcaster di sini. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih yang bisa disampaikan dari Bapak itu saja ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua, itu dia obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus meningkatkan ibadah, menjaga akhlak dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Nah, saya Cantika Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, sip.